Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J2 akan mempresentasikan mengenai ekskursi pertanian yang dilakukan di Cianjur, Bandung, Lembang pada tanggal 8 sampai 12 Maret 2020. Sebelumnya, saya Novadia Salsabila Putri, NIM 103. Saya Frida Brilianti, NIM 107. Saya Cecilia Silalahi, NIM 109. Saya Muhammad Satria, NIM 134. Saya Yefta Kenan Pangestu, NIM 136. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi mata kuliah eksklusi pertanian adalah kuliah lapangan yang dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa dapat menjadi sarjana yang padat pengetahuan, kreatif, inovatif, cepat tanggap dalam menyikapi setiap permasalahan, dan berwawasan luas. Mata kuliah ini dilaksanakan di Cianjur, Bandung, dan Lembang dengan tujuan Balai Penelitian Tanaman Hias, Tanaman Bunga Nusantara, Pusat Penelitian Teh dan Gina, Saung Angklung Ujo, Soebi Farm, dan Floating Market. Lalu selanjutnya laporan kegiatan. Laporan kegiatan yang dibahas pertama yaitu Balai Penelitian Tanaman Hias atau Balithi. Balai Penelitian Tanaman Hias atau Balithi terletak di Jalan Raya Ciherang, Segunung Pacet, Cianjur. Balai Penelitian Tanaman Hias atau Balithi dikepalai oleh Bapak Rudi Suhendi, SP, MP, PhD. Balai Penelitian Tanaman Hias merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Pertanian yang memiliki tugas melaksanakan penelitian pengembangan inovasi di bidang pertanian. Balai Penelitian Tanaman Hias didirikan pada tanggal 13 Desember tahun 1994. Kemudian, menurut SK Mentan garing nomor 31, Permentan garing OT 140 garing 3 garing 2013 tentang organisasi dan tata kerja, Balai Penelitian Tanaman Hias memiliki tugas dan fungsi pokok yaitu melakukan penelitian tanaman hias di bidang pemuliaan, fisiologi agronomi, proteksi, agroekosistem, agroekonomi, pasca panen, lingkungan pola tanam, analisa komoditas, analisa residu pestisida, dan pupuk. Penelitian komponen teknologi sistem usaha tani tanaman hias, lalu melakukan penelitian eksplorasi evaluasi, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman hias, lalu melakukan pelayanan teknik, kerjasama, dan diseminasi hasil penelitian. Balai Penelitian Tanaman Hias memiliki 5 laboratorium, yaitu Laboratorium Kultur Jaringan dan Teknologi Benih yang biasa digunakan untuk memperbanyak tanaman anggrek. Lalu ada Laboratorium Mikologi dan Bakteriologi, yaitu untuk mengidentifikasi apakah ada bakteri di dalam tanaman hias tersebut. Lalu ada Laboratorium Virologi, sama seperti Laboratorium Bakteriologi, namun lebih mengidentifikasi kepada virus. Lalu ada laboratorium fisiologi tanaman, dan yang terakhir ada laboratorium biokontrol. Balithi memiliki cakupan komoditas yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok prioritas yang terdiri dari bunga krisa dan bunga anggrek, dan ada komoditas potensial yang terdiri dari bunga anyelir, bunga sedap malam, bunga melati, bunga gladiol, bunga mawar, dan lain sebagainya. Lalu, Balithi juga memiliki Agrowidya Wisata, yaitu salah satu wujud keterbukaan Balai Penelitian Tanaman Hias atau Balithi terhadap stakeholder dan masyarakat sekitar untuk mengakses informasi tentang teknologi pertanian, prasarana, dan kegiatan penelitian tanaman hias. Terdapat 3 seksi atau bagian di dalam melaksanakan penelitian mengenai tanaman hias. Di antaranya, yang pertama yaitu pemulihan tanaman. Balai Penelitian Tanaman Hias atau Balithi melaksanakan penelitian tanaman hias dalam bidang penelitian tentang pemulihan tanaman. Terdapat 2 metode pemulihan yang dilakukan, yaitu pemulihan konvensional dan pemulihan mutasi. Pemulihan konvensional yang dilakukan meliputi persilangan antar hibrid dan persilangan interspesifik.
Persilangan antar hibrid merupakan persilangan pada tanaman satu spesies dengan dua sifat yang berbeda, sedangkan persilangan interspesifik merupakan persilangan pada tanaman spesies yang berbeda. Pemuliaan konvensional yang dilakukan meliputi antar hibrid pada tanaman krisan, anggrek, mawar, gladiol, anyaril, anthurium, dan gerbera, dan interspesifik pada tanaman lili, anyelir, dan dendrobium. Pemuliaan mutasi yang dilakukan yaitu dengan radiasi sinar gamma pada tanaman krisan, dendrobium, dan mawar. Metode lainnya yaitu menggunakan etil metan sulfonat atau IMS yang dilakukan pada tanaman dendrobium. Pemuliaan tanaman adalah perpaduan seni dan ilmu dalam memperbaiki pola genetik dan dari populasi tanaman. Jadi, ilmu pemuliaan tanaman merupakan perpaduan suatu ilmu dan seni dalam memanipulasi gen. Ilmu ini berdasarkan pengetahuan dasar mengenai genetika. Produk pemulihan tanaman yang dihasilkan oleh Balithi adalah kultivar dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan yang diinginkan pemulihannya, seperti produksi tinggi, toleran terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang marginal, resisten terhadap hama dan penyakit, dan lain sebagainya. Proses kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Hias adalah yang pertama, usaha koleksi plat manufa sebagai sumber keragaman, lalu identifikasi dan karakterisasi, lalu induksi keragaman, misalnya melalui persilangan atau dengan transfer gen yang diikuti dengan proses seleksi, kemudian pengujian dan evaluasi, lalu yang terakhir adalah pelepasan, distribusi, dan komersialisasi varietas. Selanjutnya yang kedua yaitu seksi perbanyakan tanaman secara in vitro. Balai Penelitian Tanaman Hias atau Balithi melaksanakan perbanyakan tanaman dengan dua metode, yaitu konvensional dan non-konvensional secara in vitro. Metode konvensional yang dilakukan yaitu perbanyakan secara vegetatif dengan stek dan cangkok. Sedangkan metode non-konvensional dilakukan secara vegetatif dengan memanfaatkan sel jaringan organ atau kultur jaringan, dan secara generatif dengan memanfaatkan kultur anter atau ovul, kultur embrio, dan biji. Stek merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang memperlakukan beberapa bagian dari tanaman, seperti akar, batang, daun, dan lain sebagainya, untuk menjadi tanaman baru yang sempurna. Sedangkan cangkok merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Lalu kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan sel, jaringan, atau organ tanaman pada medium buatan secara aseptik. Kultur anter merupakan teknik baru yang dikembangkan pada beberapa tanaman untuk mendapatkan galur murni melalui proses tanaman haploid ganda. Teknik ini memberikan peluang mendapatkan tanaman homozigot murni atau homozigot haploid ganda yang dapat digunakan sebagai tetua persilangan maupun tanaman donor untuk tujuan produksi benih dalam waktu yang singkat, sehingga Balithi dapat memperoleh tanaman baru dengan kualitas yang baik dan produksi yang banyak. Lalu seksi yang ketiga adalah proteksi tanaman. Balai Penelitian Tanaman Hias atau Balithi selain melaksanakan pemulihaan serta perbanyakan tanaman, juga melakukan penelitian mengenai organisme pengganggu tanaman yang menyerang tanaman hias. Balai Penelitian Tanaman Hias juga sedang melakukan program penelitian pada tahun 2020 dengan topik yang pertama efikasi konsorsium bakterisida terhadap penyakit hawar daun bakteri pada krisan, yang kedua yaitu eliminasi Chrysanthemum stunviroid atau CSVD pada tanaman krisan melalui teknik kemoterapi dan perlakuan suhu dingin, lalu ada efektivitas cendawan entomopatogen Metaprisium, Beofuria, dan Penicillium terhadap hama Spodoptera litura pada krisan, lalu ada identifikasi virus dan respon varietas terhadap virus utama pada impatiens. Nah, selain itu, Balithi juga memproduksi pestisida hayati yang digunakan untuk mengendalikan tanaman-tanaman tersebut. Contohnya ada BioPF, Trikompos, Gliokompos, Bioprima, Bionutrive, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara ini dimulai dirintis pada tahun 1992 oleh Ibu Dani Bustanil Arifin yang sekaligus merupakan Ketua Umum Yayasan Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara ini disahkan berdasarkan Akta Notaris Lindasari Bahrum SH pada tanggal
25 Maret 1995 yang diperbarui pada tanggal 12 Juli 2004. Next. Selanjutnya yaitu geografis, topografis, dan lokasi dari Taman Bunga Nusantara. Geografis Taman Bunga Nusantara sendiri terletak di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata harian 20 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius, dan curah hujan sekitar 2.475,7 mm. Topografis Taman Bunga Nusantara memiliki luas 35 hektar, yaitu 23 hektar diisi bunga dan berbagai pohon, 7 hektarnya untuk taman bermain anak, 2 hektar untuk lahan pembibitan, dan 3 hektar untuk villa Saung Nini dan Saung Aki. Untuk lokasinya tersendiri itu, taman ini berada di Jalan Mariwati, kilometer 7, Desa Kawung Luwuk, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, tujuan pembangunan Taman Bunga Nusantara. Yang pertama itu untuk membantu pemerintah di bidang pembangunan agrowisata. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan sarana untuk penelitian, pendidikan, dan meningkatkan kreativitas masyarakat. Ketiga, membantu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, pendapatan daerah, dan masyarakat khususnya petani bunga. Keempat, melestarikan tanaman langka dan wawasan lingkungan hidup. Kelima, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Keenam, meningkatkan cinta masyarakat akan bunga sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan. Selanjutnya, menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dan yang terakhir, untuk mencari sumber pertumbuhan baru di sektor pertanian. Berikut merupakan taman dan sarana yang ada, beberapa taman dan sarana yang ada di Taman Bunga Nusantara. Yang pertama itu ada Taman Bali, Taman Mediteran, Taman Prancis, ada Menara Pandang, Danau Angsa, dan Wirawiri. Yang pertama itu ada Taman Bali. Taman Bali ini menampilkan keunikan bangunan dan patung khas Bali seperti Candi Bentar atau Gapura, Balai Bengong, dan Balai Kulkul. Tanaman yang mendominasi pada tempat ini yaitu bunga kamboja, bunga sepatu, dan aneka heliconia. Yang kedua yaitu Taman Mediterania. Adapun rumah khas Mediterania dipergunakan untuk melindungi ragam kaktus yang ada di dalamnya. Terdapat hamparan batu dan pasir yang menyerupai seperti pantai di Mediterania. Selanjutnya yaitu Taman Prancis. Taman ini memiliki kesan formal dan simetris. Pola taman yang kaku dipertegas dengan adanya elemen kolam air, mancur bergaya klasik, dan topiari pohon cemara. Perdu Taiwan Beauty dipangkas rapi memikai bunga warna-warni. Sedangkan untuk taman Jepang sendiri itu bernuansa hijau, kerapian, dan keteraturan pola diciptakan untuk memberikan kesan yang tenang. Pintu gerbang kayu, tembok putih yang mengelilingi taman, pancuran batu, dan gazebo kayu khas Jepang memberikan kesan kuat gaya taman Jepang ini. Selanjutnya ada sarana yang terdapat di Taman Bunga Nusantara. Yang pertama itu ada Danau Angsa. Danau Angsa sendiri itu merupakan tempat yang dipergunakan untuk menampilkan ragam unggas seperti angsa yang didatangkan dari berbagai penjuru dunia. Terdapat angsa hitam dan angsa putih. Selain itu, terdapat pula ribuan ikan di dalam danau tersebut. Selanjutnya ada Menara Pandang. Menara ini merupakan bangunan menara yang setinggi 29 meter dengan 3 lantai. Selanjutnya ada kendaraan keliling. Terdapat 3 jenis kendaraan, yang itu ada Doto Train, Garden Tram, dan mobil warawiri dengan tarif yang beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000. Selanjutnya itu ada Bursa Bunga. Bursa Bunga sendiri ini merupakan tempat untuk menjual berbagai jenis bunga, khususnya bunga anggrek. Selanjutnya itu ada Gedung Serbaguna Saung Aki. Biasanya gedung ini dipergunakan untuk hajatan atau meeting. Hajatan yang dapat dilakukan seperti pernikahan. Dan yang terakhir yaitu Villa Saung Nini. Villa ini sendiri yaitu untuk tempat tinggal sementara para wisatawan yang datang berkunjung ke Taman Bunga Nusantara.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah PPTK Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung. Sejarahnya awalnya PPTK sendiri awalnya dinamai PPTK, yaitu Balai Penelitian Teh dan Kina yang didirikan pada 10 Januari 1973 dengan dasar surat keputusan Menteri Pertanian nomor 14 KPTS UM _I tahun 1973. Kemudian pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 15 April, sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 254 KPTS UM _4 dengan adanya peningkatan pembinaan dan pengelolaan balai penelitian di bidang perkebunan sendiri. Dengan ini bahwa Balai Penelitian Teh dan Kina di sini adalah fokusnya adalah bersamaan dengan 5 kebun yang tersebar di daerah Bandung Selatan. Di sini adalah untuk meningkatkan potensi teh dan kina. Lanjut. Selanjutnya, visi dan misi dari PPTK sendiri memiliki misi, yaitu menjadi perusahaan riset perkebunan teh dan kina berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kemudian untuk misinya adalah menghasilkan, mengembangkan, dan memasarkan inovasi perkebunan teh dan kina yang berdaya saing global dan berkelanjutan. Kedua, menyediakan jasa kepakaran di bidang perkebunan teh kina, membangun kompetensi usaha, CSR, dan menyejahteraan karyawan. 4, mengembangkan aset perusahaan guna mendukung produktivitas perusahaan. Dan kelima, membangun citra sebagai perusahaan riset perkebunan terkemuka. Untuk struktur organisasi di sini adalah kepengurusan atau struktur yang ada pada PPTK sendiri. Bisa dilihat bahwa PPTK sendiri dipimpin oleh direktur, yaitu untuk sekarang dipimpin oleh Pak Dadang Rodiana. Di sini organisasi ataupun bidang yang dikepalai oleh PPTK sendiri ada berbagai macam, mulai dari agrowisata, kemudian ada layanan masyarakat, kemudian ada grup penelitian, ada monitoring evaluasi, dan berbagai hal. Di sini tujuannya untuk berbagai hal di sini adalah untuk meningkatkan pelayanan PPTK pada masyarakat, baik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Fasilitas. Untuk fasilitas sendiri, PPTK sendiri melayani untuk tempat untuk penelitian maupun riset. Di sini PPTK sendiri memiliki banyak laboratorium yang dapat digunakan, mulai dari bidang produksi, pemulihan tanaman, sumber daya lahan, sampai dengan riset untuk sosial ekonomi masyarakat, sosial ekonomi ada di PPTK sendiri. Bisa dilihat untuk laboratorium sendiri, ada laboratorium pelayanan, laboratorium tanah, teknologi hasil, penyakit tanaman, pemulihan tanaman, agrokimia, kimia analitik, dan fisiologi tanaman. Dan untuk rumah kaca sendiri ada penyakit dan rumah kaca khusus untuk penyakit dan hama tanaman, ada tanah dan nutrisi tanaman, dan rumah kaca pemulihan. Untuk fasilitas showroom dan pabrik di pengolahan teh di PPTK. Di sini PPTK sendiri selain untuk riset sendiri, PPTK di sini menyediakan fasilitas showroom dan juga pengolahan teh sendiri. Di sini untuk pengolahan teh sendiri dibagi beberapa macam. Untuk teh hijau, teh hitam, dan teh putih. Untuk tempat mini processingnya pun ada sendiri. Kemudian untuk pabrik hilir sendiri ada, mulai dari pengepakan, jadi tibag maupun latte. Kemudian ada pabrik AMDK khusus untuk penyeduhan teh sendiri. Kemudian untuk kebun percobaan sendiri, kebun percobaan yang dibawahi oleh PPTK Gambung di sini adalah kebun percobaan Gambung di Bandung, Jawa Barat, kebun percobaan Cincona atau Cibeurem, Bandung Barat, kemudian kebun percobaan Pasir Saronge, Cipanas, Jawa Barat,
Kemudian ada kebun percobaan Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara. PPTK sendiri dalam hal ini sudah memiliki beragam penghargaan dan prestasi maupun akreditasi. Di sini penghargaannya sendiri adalah bahwa PPTK sendiri dapat menghasilkan klon unggul. Klon unggul pada untuk tes sendiri yaitu pada GMBS 1 dengan varietas GMBS 1 sampai 5 dihasilkan GMBS 1 sampai 5 dengan nomor izinnya 144 sampai 146 untuk GMBS 1 dan 3. Kemudian untuk bahan tanam GMBS 1 sampai 11 sendiri untuk contohnya pada saat GMB sendiri GMB 1 sampai 3 memiliki nomor urut izin yaitu nomor 149 sampai nomor 151. Dan untuk akreditasi di sini yaitu PPTK sendiri sudah memiliki jurnal penelitian teh dan kina yang terakreditasi B oleh LIPI. Sini juga pabrik teh hijau di Pasironge bersertifikat HACP dari IPB. Kemudian laboratorium pelayanan PPTK terakreditasi oleh KAN dan mendapatkan penghargaan inovatif ID Award dari the ISA in Nutrition and Health dan kemudian mendapatkan penghargaan di Inovasi Jawa Barat tahun 2013. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya ada laporan kegiatan Swaby Farm. Jadi Swaby Farm ini adalah salah satu produsen sayuran yang ada di Desa Cikole, Bandung Barat, dengan ketinggian kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan laut. Swaby Farm yang sudah berdiri sejak tahun 2018 memiliki luas lahan kurang lebih 32.000 meter persegi yang di dalamnya terbagi menjadi lahan terbuka atau open field, greenhouse, packing house, dan peternakan domba. Yang pertama, kita akan membahas hidroponik substrat tomat beef di Swaby Farm. Varietas tomat yang ditanam pada hidroponik substrat di Swaby Farm ini merupakan varietas beef yang biasa digunakan untuk isian hamburger yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Media tanam yang digunakan pada hidroponik substrat adalah kokopit. Pupuk yang digunakan pada budidaya ini adalah AB mix dan pemanenan dilakukan pada umur 10 minggu setelah tanam. Panen yang dilakukan tidak sekaligus dan dilakukan secara bertahap. Tomat memiliki masa produktivitas hingga 5 bulan. Selanjutnya, ada hidroponik NFT. Model hidroponik NFT yang digunakan di Swaby Farm adalah model cemara atau vertikal. Perlakuan yang diberikan pada tahap Nurseri 1 adalah pemberian nutrisi dengan kadar 500-600 ppm. Kemudian selanjutnya dilanjutkan Nurseri 2, yaitu tanaman diberikan nutrisi dengan kadar 700-800 ppm. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan dari persemaian hingga panen kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan tergantung pada jenis komoditas dan varietasnya. Komoditas yang dibudidayakan pada hidroponik NFT yaitu ada pakcoy, bayam, kangkung, selada, caisim, bayam merah, dan kailan. Selanjutnya, ada open field. Komoditas yang dibudidayakan di lahan open field Swaby Farm adalah buncis, timun acar, zucchini, sawi putih, brokoli, kol, lettuce, dan bawang daun. Budidaya open field dengan menggunakan mulsa dan diawali dengan persemaian, kemudian dilakukan pemindahan bibit ke lahan terbuka saat sudah siap. Waktunya menyesuaikan komoditas dan varietas masing-masing tanaman. Selanjutnya, ada packing house.
Di dalam packing house terdapat beberapa kegiatan berupa sortasi, grading, pengemasan, dan lain sebagainya. Untuk menghindari keluhan, Swaby Farm mengemas sayuran dengan cara melebihi timbangan sayur dari berat yang tertera pada kemasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyusutan berat dari sayur-sayur tersebut. Selanjutnya, ada pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang dapat kita ambil dari kegiatan tersebut. Yang pertama ada pembahasan dari Balai Penelitian Tanaman Hias. Berdasarkan praktikum eksklusi pertanian yang kami lakukan di Balai Penelitian Tanaman Hias, dapat diperoleh pelajaran bahwa tanaman hias yang ada di Indonesia haruslah selalu dirawat dan dijaga kelestariannya, agar dapat selalu mewarnai lingkungan Indonesia dengan cara seperti yang dilakukan seperti Balai Penelitian Tanaman Hias Baliti, yang melakukan program pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul baru atau memperbanyak varietas unggul baru, memperoleh ilmu mengenai cara perbanyakan yang efektif dilakukan untuk tanaman hias, dan cara Baliti dalam memproteksi tanaman hias yang digunakan dan yang dibudidayakan di Baliti. Kemudian poin kedua, hal baik yang dapat diambil dari Balai Penelitian Tanaman Hias adalah para peneliti yang ada di Balai Penelitian Tanaman Hias sangat memahami dan lihai dalam melakukan sesuatu penelitian. Selain itu, mereka juga sangat bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang selalu ingin belajar dan mencari tahu, menjaga kebersihan, serta kesterilan laboratorium yang digunakan. Untuk poin yang ketiga, ide-ide atau inspirasi yang muncul di benak kami adalah kami ingin melakukan sesuatu penelitian mengenai tanaman hias dalam hal perbanyakan tanaman, pemuliaan tanaman, ataupun proteksi tanaman yang kemudian hasil penelitian kami dapat dipatenkan dan dapat meningkatkan produksi serta menjaga kelestarian tanaman hias yang ada di Indonesia. Poin keempat, cara untuk membentuk tempat itu lebih baik adalah kami sebagai generasi muda haruslah memiliki keinginan mau belajar dan mampu berpikir kritis agar nantinya generasi muda pertanian di Indonesia dapat mendedikasikan karirnya di Balai Penelitian Tanaman Hias Baliti. Selanjutnya, pembahasan pada Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara telah memberikan solusi sebagai tempat pariwisata yang berbasis pada agrowisata dengan pelestarian pada tanaman langka sekaligus sebagai tempat pendidikan. Pelajaran dan berbagai hal yang dapat diperoleh setelah mengunjungi Taman Bunga Nusantara, yaitu kita dapat menambah wawasan tentang bermacam jenis bunga, tanaman eksotis, dan beberapa jenis fauna yang dikumpulkan dalam satu tempat. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana tata taman florikultur yang baik untuk mendapatkan pemandangan yang indah dan dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Inspirasi yang muncul setelah kita mengunjungi Taman Bunga Nusantara yaitu kita dapat mengembangkan bisnis dalam industri agrowisata, tata taman nantinya dengan memanfaatkan lahan yang kosong menjadi produktif. Selain itu, dapat pula memperluas agrowisata khususnya melestarikan tanaman langka. Selanjutnya ada pembahasan PPTK. Yang pertama ada selanjutnya adalah Swaby Farm. Yang pertama, dalam bidang pertanian sudah pasti kita bisa belajar tentang pembibitan yang baik, pemberian nutrisi yang tepat untuk tanaman, pengendalian penyakit tanaman budidaya, penanganan hasil produksi pertanian maupun sistem penanaman, dan masih banyak lagi. Dalam bidang lain, kita dapat belajar tentang pemasaran produk, cara bermitra yang baik, organisir tenaga kerja, dan banyak lagi. Banyak hal baik yang dapat kita peroleh dalam kunjungan di Swaby Farm, antara lain belajar untuk berani memulai, dan kita juga dapat belajar bahwa untuk melakukan hal besar, kita bisa melibatkan sekitar agar tujuan tercapai dan dapat pula membantu sekitar. Setelah melakukan serangkaian kegiatan di Swaby Farm, kami memiliki ide untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan konsep yang sesuai dengan keadaan kami masing-masing.
Menurut kami, Sobi Farm luar biasa dalam hal bisnis dan bercocok tanam, akan tetapi lebih baik lagi apabila di dalamnya terkandung unsur edukatif. Selanjutnya ada pembahasan tentang PPTK, Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Yang pertama, kita mendapatkan ilmu. Pengelolaan teh sangat beragam dan rumit. Dalam artian, dalam mengolah teh saja, mulai teh hitam sampai dengan teh putih, proses pengelolaannya berbeda dan juga memiliki khasiat dan harga pasar yang berbeda. Dapat menjadi acuan atau komoditas baik untuk pasar lokal maupun hingga ekspor. Yang kedua, teh dalam negeri sendiri ini memiliki potensial yang baik dan masih bisa berkembang lebih maju lagi sehingga dapat menjadikan komoditas tetap ekspor dalam semua jenis teh, bukan hanya teh putih saja. Yang kedua ada inspirasi. Untuk teh, baik dari teh hitam sampai dengan teh putih sendiri dapat diproduksi oleh masyarakat yang mana dapat mendukung perekonomian di masyarakat sehingga dapat terkenal di berbagai macam produk teh yang ada baik lokal sampai dengan nasional, sehingga dari usaha teh ini dapat menjadi trademark di daerah tersebut sehingga mendapatkan keuntungan bagi warga lokal. Yang ketiga ada saran. Dalam hal produksi sendiri dapat dipancarkan atau dipindahkan ke lokasi lain untuk perihal seperti laboratorium maupun pusat pelayanan dan pengajian yang lainnya. Alangkah baiknya adalah dekat dengan masyarakat sehingga dapat langsung dijangkau oleh masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.